seni menata hidup. Jadi Islam mengajarkan, kamu sibuk-sibukkanlah dirimu untuk dunia. Kapan itu? Setelah matahari terbit seujung tombak. Ya, matahari terbit seujung tombak, bergeraklah kamu pencari dunia. Zuhur kamu istirahat. Makanya disunahkan sebelum zuhur qailulah, tidurlah walaupun saat. Saatnya untuk cas. Ya, baterainya dicas. Setelah zuhur, ya silahkan kamu lanjutkan pekerjaan, tapi enggak usah ngoyo-ngoyo. Jangan berpikir sampai maghrib, sampai isya, enggak. Kenapa? Asar selesai. Artinya persiapan untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah asar, be happy. Kamu akan pulang ketemu keluarga. Sekarang saya mau nanya, berarti waktu yang sebetulnya digunakan untuk cari dunia, banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kita bicara konsep Islam ya, banyak atau sedikit? Sedikit. Selebihnya waktu digunakan untuk apa? Senang-senang. Kumpul sama teman, kumpul sama keluarga, rebahan, ya kan itu istirahat ya. Rebahan, kelonan mas. Kamu belum paham. Kelonan sama anak, idik-idikan kan begitu. Selebihnya waktu untuk itu. Bayangkan yang saya utarakan ini, kalau hidupmu seperti itu gimana rasanya? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Sangat-sangat enak. Dan Allah enggak minta apa-apa, tapi Allah ngajarin kamu ya untuk membagi waktu-waktu itu agar ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak lebih dari 5 menit. Sak khusuk-khusukmu sholat, saya yakin 5 menit kespol. Yakin. 5 menit itu sudah pol. 5 menit. Jadi zuhur 5 menit. Subuh 5 menit. Asar, maghrib, isya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Tapi ingat, di antara subuh sampai ke zuhur ada waktu pertengahan yang di situ siapa yang sibuk sholat ya sama Allah Ta'ala dikasih nilai plus. Dikasih nilai plus. Artinya apa? Walaupun kamu cari dunia, ya enggak usah banget. Ojo serius ngono lho. Ojo serius. Kan serius kok, cari dunia sampai enggak bisa sholat kan serius atau enggak serius tuh? Serius. Islam enggak perlu serius sama dunia, tapi punya dunia. Enggak perlu serius sama dunia, tapi menguasai dunia. Kuncinya di mana? Kemampuan mengelola waktu. Sedikit waktu yang dipakai, hasilnya maksimal. Itulah namanya al-barakah. Waktunya berkah. Nah sekarang cek hidupmu. Cekkan uripmu, cekkan. Yang nonton yang di rumah nih, mau nangis sekarang boleh. Maaf ini, mau nangis sekarang boleh. Sejak kapan kita ini kok cari duit dibatasi ngantor? Emang ada di Al-Quran? Ngantor sumber rezeki, ada? Enggak ada. Cari duit dibatasi profesi. Profesi ini kamu dapat duit. Kalau kita berpikir seperti itu, sejak sekarang kita akan menghabiskan waktu anak-anak kita untuk duit. Betul ya? Makanya Majelis Ar-Raudhah enggak mau seperti itu. Saya mau ngajari Anda konsep yang santai. Konsep yang santai. Bukan berarti enggak boleh kerja sampai larut malam, jangan salah loh ya. Tapi Anda enggak perlu kerja sampai larut malam. Boleh tokonya buka sampai jam 24 jam, toko buka 24 jam. Tapi kamu enggak usah kerja 24 jam. Bisa enggak itu? Bisa. Kamu yang enggak usah seperti itu. Manfaatkan orang lain. Makanya kalau kita baca sejarah ya orang-orang terdahulu, sejarah Islam, dulu itu yang jadi karyawan-karyawan di toko-tokonya umat Islam adalah non-muslim. Toleransi tingkat tinggi, maka sampai dijadikan karyawan. Gak ada kemudian alergi, kamu non-muslim, aku tak mau kamu jadi karyawan. Gak ono ngono. Yang non-muslim diterima jadi karyawan. Muslimnya jadi bos.
Waktunya sholat, toko tidak tutup. Waktunya sholat, toko tetap buka. Sebab sing jogo gak sholat. Yang jaga gak sholat. Non muslim masa kamu suruh sholat? Dia buka. Dia kerja, konsep hidupnya dia emang cari duit. Ya biar dia yang cari duit. Kamu yang cari akhirat tapi terima duit. Gimana bro? Keren atau enggak keren? Asik atau enggak asik? Nah itulah muslim Indonesia harus jadi seperti itu. Harus jadi seperti itu. Kalau perlu nanti kamu buka lowongan menerima karyawan khusus yang tidak beragama Islam. Kenapa? Ya karena hanya nanti kerjanya di jam-jam ya, di jam-jam yang memang itu jam ibadahnya umat Islam. Misal yang jaga rel kereta api. Itu kalau yang jaga muslim kan kesian. Waktu Jumatan kehilangan sholat Jumat. Betul kan? Walaupun itu uzur ya diizinkan. Tapi alangkah baiknya kalau yang menjaga rel kereta api di hari Jumat itu non muslim. Di hari Jumat ya non muslim. Biar muslimnya bisa sholat. Sehingga apa? Bangsa ini akan indah. Karena kehidupan beragama jalan. Kalau kehidupan beragama jalan, mesti damai, adem, ayem, tentrem. Itu pasti. Barokah akan gerojok. Tapi sekarang yang terjadi sebaliknya. Maaf. Demi kerja, sholatnya demi kerja, sholatnya demi duit, konsep hidup yang udah diajarkan Rasul sejak lahir sampai mati ini dibuang. Hasilnya, saya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, ini handphone kalau dibaca, ini keluhan manusia model apapun, muncul di sini. Keluhan, artinya berat jalani hidup. Saya alhamdulillah, syukur sama Allah. Alhamdulillah, saya tidak, alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah, tidak pernah merasakan beban hidup. Belas. Sesulit apapun hidup, saya tidak pernah merasakan beban. Kenapa? Lah ngapain saya mikul hidup wabot men? Urip kok dipikul. Tahu beban kok dipikul kan bodoh ya. Yang mikul beban yang kuat, kamu nggak kuat kok nekat mikul ya. Dia kasihkan sama yang kuat. Siapa yang kuat? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus konsepnya gimana? Konsepnya adalah kamu sholat dan sholat dan sholat dan sholat dan sholat dan sholat dan sholat. Artinya ibadah dan ibadah dan ibadah dan ibadah dan ibadah. Muncul setan. Episode 3 ini. Tahapan berikutnya. Pak Ustadz, kalau hidup ibadah terus kapan senang-senangnya? Nah ini geblek ini. Setan ini. Kalau hidup ibadah terus kapan senang-senangnya? Betul? Oke, sekarang saya nanya, siapa di sini suka main game? Angkat tangan. Enggak apa-apa jujur loh. Ayo angkat tangan. Mas Seto suka enggak? Ah tuh. Suka main game. Saya enggak suka sekarang. Dulu waktu saya masih SD itu ada Nintendo ya. Ya, itu hampir 24 jam saya ke rumah sepupu saya main Nintendo. Itu yang namanya Luigi itu. Ya kan? Mario Bros dulu ya. Mario Bros itu saya sampai khatam. Selesai, finish, enggak ada lanjutan nih. Khatam. Dulu waktu saya masih SD, enggak punya Nintendonya. Enggak punya. Sepupu saya punya. Jadi kalau udah malam Ahad saya nginep ke rumah Pak Lek saya, ya nawa itu Nintendo. Jadi mulai datang sampai pagi sampai malam pulang ya. Sekarang saya mau nanya kepada yang suka main game. Ya, kalau ada orang ngomong sama kamu begini. Kalau kamu main game terus, senang-senangmu kapan? Buat kamu yang suka main game, yang ngomong begini gila atau normal nih? Gila loh, dul, geblek kamu. Saya ini lagi seneng, betul kan?
Kamu kok tanya senang-senangmu kapan? Justru aku yang nanya sama kamu. Kenapa kamu gak bisa senang-senang seperti ini? Kenapa kamu mau senang-senang mesti pergi jauh? Aku cukup depan handphone. Seneng. Iya, Masya Allah. Obah. Betul? Jadi orang yang lagi dalam kesenangan main game, kemudian ada orang yang nasehatin, ya. Mau sampai kapan kamu main game terus? Kapan kamu akan bersenang-senang? Kapan kamu akan menikmati dunia? Dan dia jawab, lagi aku nikmati dunia. Kamu buta apa? Betul? Nah, pertanyaannya gini. Kalau orang menikmati game, dia akan jawab seperti itu. Sekarang saya balik bertanya, apakah tidak ada kenikmatan dalam ibadah? Ojo gaya, ada urung tau ngerasa kayak gaya. Katanya nikmat Bib, gitu kan ya? Katanya nikmat, buktinya nih Bib dari tadi jam 8 dia duduk kaki bolak-balik gitu kan ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah tetap enjoy gitu ya, berarti nikmat, bener kan? Ibadah itu nikmat kok Bib, ibadah itu nikmat. Tapi kita udah bisa merasakannya belum? Ngincipi didik ya, sedikit mencicipi. Tapi coba kalau dibandingkan, kamu disuruh sholat 200 rakaat sama disuruh makan durian, ya, 3 durian, pilih mana? Sholat 200 rakaat sama makan durian yang enak, kamu suka sama durian itu? Durian apa sholat? Nah, kalau ada orang ditawari durian, jawabannya, "Sik, aku tak sholat sik." Gak rampung-rampung. Kamu yang suka durian ngomong orang ini apa? Apa enggak? Gaya. Enaknya apa? Tekluk. Enaknya apa? Betul? Mending senden, enak gitu. Dinikmati ya. Dengan gaya makan durian berbagai pose, macam-macam gitu. Jadi yang makan durian nikmat, yang main game nikmat, yang main sepak bola nikmat. Lah kalau main, maaf, kenalan sama angka biner 0 dan 1 yang menipu mata, itu kan game macam-macam itu kan cuman biner 0 dan 1 yang menipu mata. Bahkan dia tidak ada di layar. Gambar ini kan nggak ada di layar ini, nggak ada. Ini sebenarnya kan angka 0 dan 1. Dimunculkan jadi gambar, betul kan? Makanya kalau megang software Al-Quran, aplikasi, entah APK atau APP, entah di Android atau iOS itu kan ya, OS, apapun lah, aku serah mudeng ngono-ngono kuwi. Nah, ketika dibuka aplikasinya, nyentuh huruf-hurufnya nggak pakai wudu, boleh enggak? Boleh, karena itu bukan Al-Quran. Itu bukan tulisan. Itu cuma pendar cahaya. Yang pendar cahaya itu hasil angka biner 0 dan 1, bahkan alif nggak ada, ba nggak ada di situ. Makanya beda dengan mushaf. Kalau mushaf memang digoreskan dengan tinta. Sampai di sini paham? Oke, lanjut dulu. Orang yang berhubungan, bersentuhan dengan handphone, main game, nikmat. Orang yang berhubungan, bersentuhan dengan durian, makan durian, nikmat. Mohon maaf. Orang yang bersentuhan dengan wanita malam pertama pernikahan dan bersentuhan dengan pria malam pertama nikah, enak atau enggak enak? Kaya tahu. Ya, menurut mimpi enak, menurut mimpi enak. Yang sudah ngerasakan katanya enak. Jangan nanya Habib Novel. Pelanggaran itu. Nah, orang yang bersentuhan dengan bola, bola digiring, ditung, ya. Nendangnya bahkan sama koprol, cudung, aneh gitu ya, menjatuhkan diri demi bola, aneh kan? Masuk saya suruh praktek, ojo toh ya. Itu nikmat, benar ya, nikmat. Bagaimana orang yang bersentuhan dengan Allah Ta'ala, yang menciptakan semua itu, baru bersentuhan dengan makhluknya yang jelek, banyak dosa, nikmat. Bagaimana bersentuhan dengan penciptanya?
Bagaimana bersentuhan dengan Tuhannya, kreatornya. Nikmat apa yang beliau rasakan. Pol. Makanya ada orang soleh sampai berkata seperti ini. Kondisi yang dirasakan oleh orang-orang yang berhubungan intim dengan pasangannya, ya itu kurasakan ketika aku sholat. Maksudnya untuk gambarkan wenai gitu ya. Seperti itu. Nikmatnya. Piye? Terus masih ngomong, kamu kalau cari akhirat terus, kamu ibadah terus, kapan kamu akan merasakan nikmatnya dunia? Aku lagi menikmati dunia kok ini. Beginilah cara aku menikmati dunia. Dunia itu apa toh? Handphone ini dunia. Dunia bukan masalah handphone, bukan masalah pemandangan, bukan. Dunia adalah masalah waktu, bot time, benar kan? Masalah waktu. Aku menggunakan waktuku di dunia untuk nikmat yang seperti ini. Berarti orang yang mengejar nikmat yang namanya ibadah tadi ini orang yang high class atau yang paling bawah. Yang highest atau lower nih. Kelas yang paling tinggi, betul. Yang ini kelas paling rendah. Saya kasih gambaran, saya urung nyanda awakmu, alhamdulillah munggah gitu. Artinya pemahamannya mulai naik, tapi perlu saya pertegas. Moga diinjirin. Alhamdulillah. Saya mau ngasih contoh tapi nanti jangan dikira sombong ya, walaupun masih banyak kesombongan di diri saya. Ya. Santriwan dan santriwati, teman-teman jamaah Raudhah dimanapun Anda berada. Anda datang ke Solo, masuk ke Majelis Ar-Raudhah, seneng atau enggak seneng? Datang ke Solo, masuk Majelis Ar-Raudhah, duduk ikut kajian, seneng atau enggak seneng? Yang ngajar Ustadz Iis, seneng atau enggak seneng? Jawabannya, ya seneng Beb, senang ya. Seneng gitu kan ya. Oke. Anda masuk Majelis Ar-Raudhah disuguhi makanan yang paling enak-enak di Solo. Seneng atau enggak seneng? Seneng ya, seneng. Tapi ada satu orang datang ke Majelis Ar-Raudhah. Kajian enggak sempat ikut. Makan enggak sempat menikmati. Ya enggak sempat menikmati. Tapi dia langsung duduk sama Habib Novel di kamarnya bercengkrama berdua bercengkrama. Misal Mas Seto gitu ya, datang jam 10 malam, tahu sudah duduk bercengkrama berdua ngobrol. Menurut kamu, kalau kamu pilih mana? Pilih ngobrol di kamar sama saya? Jangan Mbak, ojo Mbak, ngawur Mbak ya. Saru, parah ini, parah habis. Guyon iya toh ya. Ojo serius amat itu. Artinya yang kamu cari kan sayanya toh, betul kan? Kamu cari saya, bener. Bukan cari makanannya, bener kan? Walaupun niat ya pengen gitu. Tapi yang dicari sayanya, bener. Jadi kalau kamu datang ke Solo, cari saya, ketemu saya, dan kamu tidak menghiraukan makanan itu, bahkan tidak kamu sentuh, ya. Tapi kalau cari sayanya, maka kamu orang yang pintar atau yang bodoh? Maka begitu ada orang ke Solo, masuk Majelis Ar-Raudhah, enggak cari saya, tapi cari makanannya, kamu akan mengatakan, bodoh gue. Goleki kok panganane, ya ketemu Habibie, kan begitu kan? Betul? Oke. Mulai paham ya? Mulai paham. Menghabiskan waktu untuk cari uang, uangnya digunakan untuk beli materi. Ibaratnya kamu masuk Majelis Ar-Raudhah, kamu cari makan. Oke, enggak masalah. Enggak masalah toh? Enggak masalah. Tapi rugi atau enggak rugi? Rugi. Kamu hidup di dunia, kamu ambil sedikit waktumu ya untuk cari dunia, sekedar nyambung hidup. Sisa waktumu kamu gunakan untuk kenalan sama Allah Ta'ala dengan sholat, zikir, ngaji, silaturahim. Saya nggak ngomong sholat melulu ya, nggak ngomong baca Al-Quran melulu. Tapi silaturahim, main ke rumah paman, ke rumah bibi, cari ilmu, ngaji sana, ngaji sini. Kerjanya mungkin cuma 1 jam dalam 24
24 jam. Kamu mungkin nggak dapat duit banyak, tapi kamu dapat waktu yang sangat banyak untuk kenal sama Allah Ta'ala, dan kamu menikmatinya. Mana yang lebih sugih, mana yang lebih indah, mana yang lebih enak hidupnya? Yang habis waktunya untuk cari dunia, tapi nggak merasakan nikmat yang banyak berhubungan dengan Tuhannya, atau orang yang sedikit waktunya untuk cari dunia, sisanya dihabiskan untuk menikmati Tuhannya. Mana yang lebih beruntung?